Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo 1 Februari sampai 15 Februari 2024. Ini energi general ya, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Nah seperti itu. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini ada garam yang udah didoakan. Ini manfaatnya untuk membantu membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Ini harganya 60 ribuan. Ini bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa ya. Dan ini ada madu karoma. Ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 100 ribuan teman-teman, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini minyak wangi aura, ini 50 ml harganya 130 ribu, dan ini 30 ml harganya 85 ribu. Baik, kalian yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Kita ngebahas kehidupan dulu ya, dan keuangan. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembahasan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya seperti apa. Nah kurang lebih seperti itu ya, dan itu biasanya sekitar 100 ribuan teman-teman ya. Kehidupan dan keuangan zodiak Leo 1 Februari sampai 15 Februari 2024. Di sini seperti akan ada kabar yang cukup membahagiakan, tapi ada juga yang cukup menyedihkan, karena mungkin yang membahagiakannya mungkin ya akan ada kabar yang berhubungan dengan, misalnya kalau kalian lagi interview, mungkin ada kabar kalian tuh sepertinya direkrut di perusahaan itu untuk menjadi karyawan ya, seperti itu, atau mungkin bergabung di perusahaan itulah misalnya gitu. Atau bisa juga tentang ada kabar yang berhubungan dengan akan ketemu dengan orang yang udah lama nggak ketemu, bisa keluarga, sahabat, kerabat, atau orang-orang yang memang udah lama nggak ketemu, dan ini membawa kebahagiaan buat kalian. Tapi ini bisa juga tentang ada kabar yang sakit. Nah mungkin ada keluarga yang sakit, orang tua yang sakit, atau mungkin ada siapapun keluarga yang memang istilahnya dekat dengan kalian ada yang sakit, seperti itu teman-teman. Jadi intinya ini seperti ada juga seperti kerugian yang berhubungan dengan kerugian secara finansial ya, bisa kerja sama yang rugi, atau mungkin kalian tuh sepertinya invest di tempat yang salah dan itu rugi. Nah bisa juga seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya akan mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran rezeki dari apa yang pernah kalian lakukan. Mungkin banyak dari kalian yang udah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kalian melakukan yang terbaik menurut kalian ya, yang kalian bisa. Dan juga kalian itu seperti orang-orang yang semakin tulus, semakin melakukan apapun itu tidak melihat hasilnya seperti apa, yang penting kalian ini melakukan yang terbaik dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga seperti membuka awal baru dalam kehidupan kalian. Awal baru itu bisa dengan pemikiran kalian yang baru, tapi bisa juga dengan tindakan-tindakan yang baru ya, seperti itu, ke arah yang lebih baik lagi. Karena mungkin banyak pembelajaran hidup yang membuat kalian ini semakin mandiri, semakin dewasa, dan bisa memahami kehidupan ini seperti ini nih, tidak semudah yang kalian sangka-sangka kemarin-kemarin. Ternyata banyak proses yang membuat kalian ini semakin berkembang secara jiwa, pikiran, atau bahkan tindakan. Dan ini membuahkan banyak sekali dari kalian yang bisa menunjukkan kemampuan kalian, entah dalam kerjasama, atau mungkin dalam punya usaha sendiri, atau mungkin bekerja di perusahaan tertentu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang terbuka sehingga menunjukkan ide-ide cemerlang dan membuat kalian ini semakin bagus karirnya, karena hasil kinerjanya juga semakin baik. Seperti itu teman-teman. Dan di sini membuahkan banyak berkah, banyak rezeki, banyak kemudahan. Walaupun di sini saya melihatnya untuk kalian ya zodiak Leo ini ada dua versi rezeki. Ada rezeki yang memang besar ya, lagi besar rezekinya, lagi banyak kemudahan, lagi banyak
rezeki yang tidak terduga yang akan datang kepadamu, entah peluang, entah kerjasama, atau mungkin buah dari kerja keras kalian selama ini membuat kalian tuh berubah banget secara drastis ya, secara kehidupan ke arah yang lebih baik tentunya. Entah bisa membeli tempat tinggal, mencicil rumah, atau mungkin bisa membeli kendaraan, atau membeli apa yang kalian butuhkan seperti itu, atau mungkin nabung untuk masa tua, masa depan, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga ya untuk kalian zodiak Leo ini, untuk bagian kedua ini rezekinya tuh ada, cuman nggak besar-besar banget tapi nggak putus-putus. Nah, ada aja berkahnya, ada aja rezekinya. Atau mungkin kalau kalian lagi menginginkan sesuatu, lagi mengharapkan sesuatu, lagi mendoakan sesuatu, ada jalan berkah untuk kalian untuk mendapatkan apa yang kalian harapkan. Jadi ada jalannya, ada petunjuknya, ada kemudahannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sesuatu yang memang buah dari kesabaran kalian juga sebenarnya, buah dari proses yang memang kalian jalani, kalian pelajari, kalian ambil hikmahnya, kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehingga membuahkan hasil yang baik, yang seperti yang kalian inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini di sini juga sepertinya banyak-banyak dari kalian yang memang disarankan untuk banyak belajar dalam hal apapun yang memang saat ini kalian tekuni, ya bisa dalam usaha, pekerjaan, atau mungkin skill apapun yang memang saat ini kalian tekuni, kembangkan, seperti itu ya. Jadi banyak-banyak belajar seperti itu. Tapi ada juga yang memang banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak melakukan hal baik yang memang kalian bisa, dan tetap berserah kepada Tuhan, seperti itu hasilnya. Jadi dipenuhi dengan ketulusan, tidak ada pemaksaan, seperti itu. Dan mungkin zodiak Leo juga ada kabar baik yang berhubungan dengan perpindahan. Ini bisa pindah tempat, pindah kota, pindah daerah. Mungkin ada yang pindah karena tempat tinggalnya itu mungkin harus pindah ya karena pekerjaan, atau mungkin karena ikut dengan pasangan, bisa juga seperti itu. Atau mungkin karena pekerjaannya pindah jadi harus pindah. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa membeli tempat yang baik, yang baru, dan lebih baik dari yang sekarang, atau bisa aja seperti itu. Jadi sesuatu yang memang perpindahan seperti itu. Mungkin nggak untuk semua ya, tapi yang resonate aja. Ada juga yang seperti pindah kepribadian, ada yang tadinya mungkin ya agak kurang baik jadi lebih baik. Jadi ada introspeksi diri atau perubahan pikiran ke arah yang lebih positif. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini seperti ada awal baru yang akan kalian hadapi teman-teman. Awal baru ini mungkin awal yang membahagiakan, tetapi memang butuh perjuangan ya, seperti itu. Mungkin di sini memang awalnya baik, tetapi butuh dipupuk, diproses. Seperti misalnya gini, misalnya kalian tuh ingin punya pekerjaan, atau ingin punya usaha, atau ingin punya misalnya sesuatu, misalnya momongan misalnya gitu ya. Jadi ini butuh diproses teman-teman, jadi butuh diperjuangkan. Walaupun mungkin udah kelihatan nih jalannya, tapi harus diperjuangkan, dilakukan yang terbaik yang kalian bisa, karena ini seperti mulai terbuka jalannya, sudah kelihatan. Jadi tinggal dijalani, dilakukan apa yang terbaiknya, entah dalam pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin proses kehamilan kalian juga diperjuangkan, misalnya makanannya atau apapun ya yang menunjang itu. Dan juga ini seperti kalian ini mengharapkan sesuatu yang memang membuat kalian tuh bahagia, tapi memang harus diperjuangkan teman-teman. Jadi ini memang udah kelihatan, mataharinya udah kelihatan, jalannya udah kelihatan, tapi diperjuangkan untuk mencapai itu. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin ya sebelum mendapatkan ini ada kegelisahan, ada kesedihan, ada juga seperti ada rasa khawatir. Ini bisa tentang perasaan kalian, atau mungkin ekonomi yang belum stabil, atau hal apapun yang memang membuat kalian ini seperti mempunyai kehidupan yang baru, awal baru yang kadang-kadang menjadi bebannya buat kalian. Tetapi justru proses inilah membuat kalian itu lebih berkembang ke depannya. Seperti itu. Kalau kalian bisa mempelajari dan memperjuangkannya, seperti itu. Kita ngebahas yang single ya.
ini seperti ada kemakmuran, kebahagiaan, cinta yang seperti cinta yang akan datang kepadamu. Ini cinta yang membuat kalian tuh berkembang. Karena apa? Karena setelah kalian mendapatkan kesedihan, kekecewaan dari orang-orang yang toksik, atau mungkin banyak juga dari kalian yang melepaskan orang yang tidak baik untukmu karena kalian lebih mencintai diri kalian sendiri. Jadi gini, misalkan tuh punya pasangan ya, orang ini ternyata tidak membawa kebaikan untukmu, banyak merugikan kalian, banyak menyakitimu, dan akhirnya kalian tuh walaupun mungkin masih ada perasaan cinta, berani melepaskan dia. Nah, karena kalian tuh lebih mencintai diri kalian sendiri dan juga lebih mau memperjuangkan hidupmu ke depannya. Mungkin ke depannya aku punya yang lebih baik, bisa tentang pekerjaan, bisa juga tentang seseorang. Lebih baik yang tidak baik dilepaskan aja. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi ini seperti awal baru buat kalian. Tetapi bisa juga kalian ini mungkin pernah merasakan kesedihan, keterpurukan, orang-orang yang tidak baik memanfaatkan, menyakitimu. Tetapi setelah kesedihan itu terlewati, kalian seperti lulus dari ujian kehidupan, kalian dipertemukan dengan orang yang terbaik untukmu. Bisa juga kehidupan yang memang baik untukmu, tapi bisa juga seseorang yang memang terbaik untukmu. Nah, seperti itu teman-teman, sesuaikan ya. Ini seperti awal baru yang akan datang kepadamu, dan ini membuat kalian itu semakin berkembang, semakin bersinar ke depannya. Nah, gitu. Kita ngebahas yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Ini seperti ada kemakmuran, ada kebahagiaan atau harapan yang akan terwujud, ada pendewasaan diri juga, terus ada kemampuan yang membuat kalian tuh merasa percaya diri, atau mungkin punya pekerjaan atau usaha yang membuat kalian tuh semakin meningkat levelnya ya ke arah yang lebih baik lagi, karena mungkin ekonominya semakin baik, semakin mandiri, juga semakin bisa bisa menunjukkan kemampuan kalian, bisa memberi apa yang kalian inginkan, dan otomatis mungkin banyak orang juga yang mengakui ya istilahnya kemajuan kalian itu. Jadi ada pencapaian yang orang lain tuh lihat. Nah, seperti itu, dan ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Mungkin bahwa dari kesabaran kalian selama ini, ada juga yang akan mendapatkan jodoh yang baik, tapi ada juga yang akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu aja teman-teman ya. Dan mungkin ada yang akan nikahin anak, mungkin ada yang merasakan kebahagiaan kesembuhan anak, bisa juga seperti itu ya kalau anaknya lagi sakit. Itu aja teman-teman ya. Semoga Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan untuk kalian semua ya. Dimudahkan rezekinya juga, disehatkan, dan impiannya itu diwujudkan oleh Tuhan, impian-impian yang baik pastinya ya. Itu aja, sukses terus, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.